Satu kunci untuk menjaga rumah tangga yang baik dan menjaga supaya rumah tangga itu tetap utuh adalah pemilihan kabel yang baik. Banyak sekali kita lalai dalam memilih kabel, yang terjadi adalah runtuhnya rumah tangga karena terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Well, basically, kalau misalnya kabelnya nggak bagus, ya peralatan listrik kita rusak. Kalau misalnya kabel dan peralatan listrik kita nggak sesuai, yang terjadi adalah korslet terbakar. So basically, that's it ya. Nggak keren-keren banget sih. Nggak ada hubungannya dengan rumah tangga pernikahan, Bapak Ibu ya. Rumah dan tangga kita yang secara fisikal. Well, anyway, memilih kabel ini sebenarnya penting. Dan saya rasa sangat penting untuk kita tahu sebenarnya ukuran kabel apa sih, atau bentuk kabel apa sih yang kita perlukan. Misalnya nanti kalau misalnya kita memilih mau bangun rumah baru dan tukangnya itu minta kabel ini, kita juga harus tahu apakah ini sesuai dengan kebutuhan kita dan apakah ini kabel yang kita mau ya. Karena kabel ini adalah pembuluh darah rumah kita loh sebenarnya. Kalau pembuluh darahnya nggak bagus, maka peralatan listrik di rumah kita itu nggak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi misalnya kita umpamakan kabel ini sebagai pembuluh darah ya. Kalau pembuluh darah kita itu kecil dan tekanan darahnya besar, yang terjadi adalah pembuluh darah itu akan pecah. Sama juga dengan kabel. Kalau misalnya kabel yang terlalu kecil, sedangkan listrik kita yang gunakan itu besar, yang terjadi adalah kabel listriknya akan rusak. Nggak rusak-rusak banget, tetapi dia akan merusak barang-barang lain yang di sekitar dia. Jadi misalnya kabelnya itu akan panas, ya kan? Kalau misalnya listrik yang terlalu besar dan kabelnya tidak sanggup untuk menghantarkan arus listrik tersebut, yang terjadi adalah kabel ini akan panas dan akan membakar semua yang ada di samping-sampingnya. So that is why it is really important untuk mengetahui kabel yang cocok untuk peralatan rumah-rumah kita. Nah, sebelum kita lanjut ke situ ya, kabel apa yang cocok, saya mau menjelaskan dulu beberapa jenis kabel. Nah, jadi kabel yang paling sering kita gunakan di peralatan yang kalau misal kita dapat itu kabel serabut. Nah, so ini adalah kabel serabut ya. Kabel serabut ini cocoknya digunakan untuk ketika kita mau menggunakannya secara fleksibel. Kabel serabut ini jauh lebih fleksibel. Makanya cok sambung orang sering pakai ini. Kalau misalnya peralatan-peralatan rumah kita seperti setrika, seperti masak nasi, kulkas, TV, cas HP, itu semuanya menggunakan kabel serabut. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa peralatan-peralatan seperti itu biasanya kita akan gulung-gulung kabelnya dan tidak tertempel ke dinding dengan benar. Kabel yang kedua adalah kabel yang isinya tunggal. Okay. Kabel ini menurut saya ya, tetapi kalau dari data sih sama. Tapi menurut saya lebih kuat daripada kabel serabut. Ya. Dan kabel ini fungsinya sama untuk menghantarkan arus juga, tetapi kalau peralatan rumah tangga Anda atau ketika Anda mau memasang kabel dan kabelnya tersebut lengket aja ke dinding dan tidak goyang-goyang, dan Anda tidak membutuhkan kabel yang fleksibel, maka gunakanlah kabel yang tunggal yang isinya kawat. Nampak nggak sih? Ini kabel serabut, teng-tong. Ini kabel tunggal. Okay. Nah, jadi sekarang kabel itu terbagi lagi menjadi isinya. Kalau yang isi satu, itu namanya NYA. Kalau yang isi dua, kalau putih dia NYM. Kalau yang tunggal, kalau yang serabut NYM-HY. Kalau yang warna hitam itu NYY. Jadi kalau dia NYY saja, ya itu dia kalau NYY saja itu tunggal. Kalau dia NYY HY, pokoknya nggak salah ada HY-nya itu berarti serabut. Kalau tidak ada HY-nya berarti tunggal. Ini adalah kabel NYA yang sering kita gunakan untuk instalasi rumah kita. Ini adalah pembuluh nadi utama sih sebenarnya dalam setiap rumah. Kenapa? Pertama, dalam instalasi rumah kita tidak perlu insulasi yang tebal. Kita tidak perlu pembungkus badan itu yang tebal. Dan kemudian yang kita butuhkan adalah, kan nanti ini akan masuk dalam pipa dan tidak nampak di tanah di dalam. So, kita akan membutuhkan ini dalam jumlah yang banyak karena menarik arus listrik ke seluruh rumah kita. So, this is the most used cable dalam membangun sebuah rumah. Ya. Jadi kenapa
dia belinya per satu-satu gini karena kita tidak perlu insulasi yang tebal, sehingga jualnya per satu kabel. Ukuran 1,5, ukuran 2,5, ada ukuran 4, ada ukuran 6. Begitu juga dengan kabel-kabel yang lainnya. Kalau yang warna hitam, ya. Oh, sebentar, sebelum masuk ke warna hitam kita masuk ke warna putih dulu. Nah, kalau yang warna putih ini adalah kabel yang sering kita lihat di penggunaan cok sambung, penggunaan kabel-kabel listrik lainnya, ya. Ini yang warna putih. Itu biasanya kabelnya ini kita gunakan di luar, tidak tempel ke dalam, tidak ditanam. Kalau kita mau tanam, boleh cari yang warna hitam. Ada dua alasan. Pertama, biasanya kabel yang warna hitam ini pembungkusnya ini jauh lebih tebal, ya. Insulinnya ini jauh lebih tebal sehingga dia lebih tahan tekanan, lebih tahan panas. Dan yang kedua adalah bahan yang digunakan oleh kabel NYY atau kabel warna hitam itu anti tikus. Jadi tikus nggak suka bahan kabel warna hitam. Yang NYY ya, bukan kabel yang dicat warna hitam, tapi kabelnya itu NYY, antara NYY Hawaii atau NYY. Bukan kabel hitam yang ini ya. Kalau kabel hitam ini kan dia cuma kabel dicat hitam. But then you have to make sure that kalau misalnya mau kabel yang anti tikus, cari kabel NYY. Dia bahannya tikus tidak suka. Nah, sesuai dengan kebutuhan, kalau di Indonesia rata-rata tidak pakai arda, apalagi rumah tangga Indonesia, jadi kita cuma pakai kabel yang isinya 2. Kalau di Malaysia atau di Singapura, kita lihat kan dia coknya kaki 3 tuh. Yang kaki 3 ini biasanya adalah ardenya, sehingga biasanya kalau mereka beli itu, mereka perlu pakai kabel yang isi 3. So, ada satu lagi yang grounding, sehingga rumahnya itu lebih aman. Nah, pertanyaan yang penting adalah seberapa besar kabel yang kita butuhkan untuk watt yang berapa, ya. Berapa besar sih kapasitas kabel ukuran 1,5, kabel ukuran 2, kabel ukuran 4, ukuran 6 dan sebagainya. Data dari lab 1,5 itu bisa menahan 17 ampere. Secara kasar perhitungan 1 ampere adalah 220 watt. Jadi kalau 17 ampere itu adalah 374 watt. Kalau yang 2,5 ampere, kalau yang 2,5 mili itu bisa untuk 22 ampere. Pokoknya nanti akan ada saya tampilkan di datanya, entah di mana di sini pokoknya ya. Pokoknya seperti yang bisa Anda lihat di layar. Nah, ingat ini adalah data dari laboratorium. Tetapi dalam real life, dalam keseharian kita, banyak sekali faktor-faktor lain yang akan berpengaruh pada kondisi dan ketahanan sebuah kabel. Sehingga setelah kita ambil semua dan kita kalkulasikan, rata-rata gunakanlah 50% dari daya kabel tersebut. Kenapa? Karena di atas 50% kabelnya sudah mulai hangat, sudah akan panas, ya kan? Nah, kalau sudah panas, maka dia akan mempengaruhi ketahanan insulin. Insulin. Dia akan insulin. No, it's not insulin. Dia akan mempengaruhi ketahanan pembungkusnya. Dia juga akan mempengaruhi ketahanan barang-barang yang di sampingnya karena suhunya sudah mulai panas. Sehingga untuk pemilihan kabel sendiri, ya, kita bagi aja 50%. Jadi kalau 1,5 mili itu 17 ampere kan, 3740 watt, itu kita bagi 2, jadi lebih kurang kita pakai 1,5 ampere itu di 1500 maksimal. Jadi kalau misalnya rumah Anda totalnya adalah 1300 watt, dan it's okay, pakai yang 1,5. Tapi kalau sudah di atas itu yang 2000 watt, pakailah yang 2,5. Kalau di atas 6000, kalau di atas 3000 watt lagi, pakailah yang ukuran 4 ampere. Sama juga dengan mencari tahu kabel apa yang mau kita pasang untuk cok sambung misalnya. Kalau cuma untuk komputer, satu komputer itu power supply rata-rata home office ya itu menggunakan power supply 500 ampere untuk satu komputer. Jadi rata-rata satu komputer itu maksimal 500 watt. Kita anggaplah satu komputer itu 500 watt, right? Apakah ada yang lain? Apakah ada speaker? Apakah ada stop kontak? Apakah ada cas HP? Apakah ada kipas? Apakah akan ada lampu di situ? So, kita total kalau misalnya masih 1500 watt ke bawah, dan it's okay, pakailah kabel yang 1,5. Kabel serabut juga ada yang ukuran 1,5 kok. Ya kan, kawat atau serabut terserah deh. Sama aja. Cumannya kalau misalnya kawat kita gunakan cok sambung,
dia akan mudah patah tengah karena kawan ini tidak fleksibel, sehingga kalau kita bengkok-bengkokkan secara terus-menerus, yang terjadi adalah patah di tengah, di dalam. So kalau untuk cok sambung saya sarankan untuk menggunakan kabel serabut. Kalau misalnya kita mau buat cok sambung untuk mesin cuci, untuk setrika, untuk masak nasi, kita totalin sama aja ya, sama dispenser misalnya. Dispenser itu 350 watt standarnya. Masak nasi itu lebih kurang 350 watt. Setrika juga 350 watt. Apakah ada barang-barang yang lain yang mungkin tidak kita ketahui? Then kalau misalnya ada 350 itu lebih kurang sudah 1350 men. So it is already hampir pasti kapasitas 1,5. Jadi mau pakai 1,5 silahkan. Kalau mau pakai 2,5 akan jauh lebih bagus. Ya, kalau 2,5 dia bisa tahan sampai lebih kurang 2000 watt. Nah, jadi sesuaikan dengan peralatan listrik yang Anda butuhkan untuk memakai cok sambung tersebut. Makanya setiap kali orang memilih kabel, dan kalau misalnya yang datang itu memang masih ragu dan tidak tahu kabel yang mau digunakan, kita selalu tanya, mau cari kabel untuk apa, bebannya apa, kira-kira berapa watt. Then kita akan sesuaikan dengan ketahanan kabel itu sendiri. Karena banyak sekali, kalau misalnya sebenarnya pakai kabel yang tipis bisa, tetapi nanti resikonya kan panas, ala-ala meleleh, dan kalau tidak kita sadari bisa saja terjadi kebakaran. So kita mau menghindari itu kan. Memang ukuran yang lebih besar itu pasti lebih mahal, tetapi mahal di depan daripada menyesal kemudian.